Oke, hari ini lagi edukasi di SMA dan kali ini giliran lab school untuk edukasi tentang Mengenai bullying ya. Karena bullying itu terjadi di sekitar kita, terutama juga di lingkungan sekolah. Bisa disadari, bisa tanpa disadari. Jadi tanpa disadari mungkin kita adalah korban bullying dan tanpa disadari juga mungkin kita pelaku bullying. Karena bullying itu tidak hanya sekedar Hanya fisik, fisik tapi verbal juga. verbal, non verbal. Jadi verbal tuh mungkin dengan kalimat, kata-kata mengejek. Non verbal juga bisa kayak proses ada pengkucilan orang secara sosial. Orang yang kuper dikucilin itu secara mungkin kita ngerasa biasa aja, Biasa tapi aja. sebetulnya mungkin efeknya buat orang yang dikucilin itu juga secara mental dan psikologis besar. Jadi kita harus sadar dan kita harus berpikir bagaimana mungkin bayangkan kalau itu terjadi sama adik kita atau sama anak kita nanti, kurang lebih kayak gitu. Tapi ada kekhawatiran nggak kalian sebagai orang tua memiliki anak remaja? Oh iya. Oh iya. Kemarin anak saya sempat kena Sempat bully. kena bully dulu, iya, Yes. iya. Tapi kan ini sudah kita menanganinya dan untung alhamdulillah sekolahnya juga cepat tanggap, orang tua yang membullying juga cepat tanggap, jadi semua bisa diselesaikan. Iya, iya. Makanya tapi kan banyak anak-anak yang tidak mengerti dan tidak paham apa yang terjadi sama mereka. Apakah ini bullying apa bukan? Iya. Dan mereka yang melakukan hal bullying itu pasti sekarang kita mau edukasi akan kena hukumannya gitu loh. Pemicunya apa sih? Kan anak zaman sekarang Pemicunya itu mungkin pergaulan ya, kayak gini mungkin bullying itu bisa terjadi kayak di tempat-tempat, misalnya tempat tongkrongan di luar sekolah, tempat anak-anak yang lagi pada sok-sok keren gitu kan ya. Jadi akhirnya celetuk, mungkin dari awal cuman kata-kataan biasa, nggak serius, tapi akhirnya jadi serius gitu kan. Terus udah gitu juga adanya orang yang mungkin di satu tempat itu dia minoritas atau kuper, jadi kayak diledek-ledekin, tapi akhirnya teman yang lain ikut-ikutan. Akhirnya jadi bullying, padahal mau ya cuma mulai satu orang. Jadi itu bisa terjadi di mana aja dan kita harus menyadari bahwa itu tuh efeknya nggak bagus. Efeknya secara mental, psikologis tuh bisa mengakibatkan orang trauma, apalagi orang yang nggak punya mental yang kuat itu bisa berbahaya dan bisa sampai orang yang bunuh diri gara-gara tertekan. Dan gampang sih mungkin kita bilangnya bahwa coba aja bayangkan kalau itu terjadi sama adik kita atau anak kita, coba sama keluarga kita gimana. Jadi dan mungkin secara ini gini kali ya, lo pikir aja, jangan-jangan orang yang lo bully itu anak kepala sekolah, tanpa lo tahu, ya kan, bisa pengaruh menilai lo. Pikir aja, bisa jadi yang lo bully itu anak pejabat atau atasan bapak lo di kantor, nanti bisa karir bapak lo hancur. Bisa jadi nanti orang yang dibully pas ternyata gede, itu udah pas udah besar, dia lebih bagus dari lo secara kerjaan, jadi atasan lo, gantian lo yang dibully. Nah pikirin begitu aja coba. Jadi sekarang hati-hati dalam melakukan sesuatu gitu aja. menanggapi kasus yang baru viral kemarin ya, anaknya dari Vincent Ya, juga melakukan kasus bullying. Gimana sih kalian menanggapi? ya intinya gini. Ya itu kebetulan aja anak artis ya disorot. Tapi menurut gue terjadi tuh banyak di mana-mana. Anak gue juga pernah jadi korban bully kok. Gitu dan tapi bagaimana juga mungkin itu kan tadi kita bicara sama pelaku-pelaku bully ya. Tapi saya menekankan juga bagi para orang-orang yang merasa selama ini dibully harus bangkit, harus punya motivasi, harus punya semangat. Gimana caranya lo bangkit? Gue waktu SD dulu gue orangnya kuper. Gue orangnya termasuk bukan dibully secara fisik enggak, tapi gue termasuk orang yang dikucilkan karena gue nggak bergaul. Tapi karena ada satu titik yang bisa membuat gue berubah, akhirnya gue bisa jadi bintang di sekolahan yang akhirnya sekarang ya gue bisa jadi seperti ini. Ya mungkin Iya. buat para orang tua tanamkan pembelajaran empati sama anak-anak. Karena kalau saya selalu sama anak saya bilang kalau misalnya ada teman yang ngerasa mungkin minder atau kuper atau mungkin dia nggak bisa nggak bisa mengekspresikan diri, itu ditemenin. Jadi benar-benar tanamkan rasa empati sama anak kalau ngelihat oh kok temen gue begini kok kayak begini, yaudah gue temenin gitu loh. Jadi ada rasa di orang tua tuh ajarin benar-benar empati sama anak itu. Tapi Nino si Cinta sendiri di luar negeri ada kasus seperti itu nggak? Pernah cerita nggak? Enggak Luar sih negeri ya. enggak? Karena mungkin mereka udah taraf kuliah kan. Sudah beda pergaulannya juga sudah mungkin lebih sudah berkembang, daya pikirnya kan udah kuliah, pergaulannya juga udah berkembang. Jadi nggak ada sih. Nggak ada ospek, mereka masuk Nggak ada. itu masuk sekolah kuliah mereka nggak ada mereka ospek-ospekan. nggak ada senior junior di sana. Jadi nggak ada orang sekolahnya kadang-kadang sama orang yang lebih tua, Iya, sama orang udah kerja. udah kerja gitu kan. Apa itu alasan kalian untuk menyekolahkan Cinta dan Nino di luar negeri? Ya salah satu alasannya adalah ya di sana lebih matang aja gitu aja. Dan di sini pihak sekolah harus juga tegas menindak pelaku-pelaku bullying di sekolahan biar ada efek jera. Dan orang yang dibully pun harus berani speak up, berani ngomong, dan pihak sekolah jangan coba untuk menutup-nutupi
ada kejadian bully di sekolah menutup-nutupi supaya nggak ngomong segala macam, itu nanti akhirnya jadi kesannya jadi melindungi bullying, akhirnya jadi bullying bisa tumbuh berkembang di sekolah tersebut, itu aja. Pemirsa untuk ikut acara ini. Ya, pemirsa pokoknya ikuti terus acara ini, dan ini penting banget ya untuk diedukasi ke anak-anak kita, ke teman-teman kita, ke keluarga kita, dan bagaimana caranya kita untuk menghindari bullying, dan juga kalau kita korban bullying bagaimana kita menghadapinya, gitu aja. Thank you Mas.